Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Fatimah, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 19 kelompok 2. Hari ini saya akan menganalisis isu kontemporer di unit saya bekerja, yaitu ruang intensif care unit Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Sedikit tentang intensive care. Jadi, ruang intensive care itu merupakan salah satu unit pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Brigjen Haji Hasan Basri yang memberikan perawatan khusus pada pasien yang memerlukan perawatan intensif seperti mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan, atau mengalami serangan penyakit akut, di mana terdapat 2 ruangan, yaitu ruang ICU yang menangani pasien dewasa, kemudian 1 ruangan lagi khusus untuk NICU dan PICU, yaitu Neonatal Intensive Care Unit untuk neonatus dan Pediatric Intensive Care Unit untuk anak-anak. Di ICU, PICU, dan juga NICU menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti peralatan khusus untuk mendukung fungsi-fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf medis, perawat, ataupun staf-staf lain yang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya ketika terjadi kegawatan atau kondisi-kondisi di mana diperlukan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhan pasien. Sejauh ini, selama saya bertugas, saya menemukan beberapa masalah dan problem di lapangan. Seperti yang pertama, kurangnya sumber daya manusia, yaitu tenaga medis di ruang intensive care. Di sini dokter hanya ada 3 orang, yang artinya dokter jaga tidak standby 24 jam di ruang ICU, sehingga ada beberapa shift yang tidak ada dokter umum yang bertugas di sana. Kemudian yang kedua, kurangnya kepatuhan nakes dalam menggunakan APD selama masa pandemi. Masih sering ditemukan teman-teman nakes kita yang sering makan bersama dan melepas masker pada saat bertugas. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau pengunjung pasien mengenai tata cara pencegahan dan pengendalian infeksi. Seperti pengunjung pasien datang bergerombol, tidak menjaga jarak, dan terkadang juga tidak menggunakan masker. Kemudian kesadaran ketika batuk, bahkan mencuci tangan juga masih belum paham. Kemudian masalah selanjutnya yaitu kurangnya ketersediaan dan kelengkapan alat medis. Nah, dari problem dan isu-isu yang kita temukan tadi, kita akan melakukan penapisan terhadap isu tersebut menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seberapa mendesak isu itu harus dibahas, seriousness, seberapa serius atau besarnya dampak yang diakibatkan dari isu tersebut, dan growth, seberapa besar kemungkinan isu itu membesar jika tidak segera kita selesaikan. Kemudian kita juga akan melakukan penentuan prioritas dari masalah-masalah itu dengan interval 1-5, di mana interval angka 1 artinya sangat tidak mendesak, tidak gawat, dan juga tidak terlalu berdampak. Dan angka 5 itu artinya sangat mendesak, sangat gawat, dan sangat berdampak. Dari hasil penapisan USG tadi, kita mendapatkan skor 11 atau skor tertinggi dari masalah, yaitu kurangnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau penunggu pasien mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Jadi, dari segi urgensinya, pencegahan infeksi ini merupakan aspek penting dalam proses kesembuhan pasien, terutama di masa pandemi ini. Kemudian dari segi seriousness, keluarga atau penunggu pasien merupakan orang terdekat dengan pasien selama masa perawatan, terutama pada masa kritis, sehingga diharapkan keluarga tidak menjadi sumber kontaminasi baru, baik bagi pasien, keluarga pasien yang lain, keluarga pasien di rumah, atau pasien-pasien lainnya. Dan dari segi growth, jika tidak segera kita tangani, maka potensinya dapat meningkatkan resiko infeksi yang terjadi di rumah sakit.
Nah, mengapa sih pencegahan infeksi ini penting? Infeksi masih merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kesakitan di rumah sakit. Orang-orang yang berada di lingkungan rumah sakit seperti pasien, petugas kesehatan, penunggu atau pengunjung pasien sangat berisiko terinfeksi Healthcare Associated Infection atau HAIs. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan dan juga kepatuhan keluarga pasien untuk melakukan pencegahan seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Baik, kembali ke permasalahan utama yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu kurangnya pemahaman keluarga atau penunggu pasien mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi. Di sini saya menggunakan teknik analisis fishbone diagram. Fishbone diagram ini dapat mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan kita pecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan untuk mendapatkan akar masalahnya. Di sini saya menggunakan pendekatan 5S. Dari kategori surrounding atau area sekitar yang mempengaruhi. Nah, seperti yang kita ketahui, kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga pasien-pasien atau keluarga pengunjung pasien itu berpotensi bisa membawa virus itu dari luar masuk ke rumah sakit. Kemudian, biasanya padat pengunjung, walaupun sudah diberi aturan bahwa satu pasien hanya diperbolehkan satu penunggu yang ada di dalam ruangan. Nah, selain itu juga penunggu pasien ini sering berganti-ganti, sehingga penunggu pasien yang baru belum mengerti mengenai aturan penjaga pasien di ICU. Dari kategori sistem, masih belum ada SOP yang jelas mengenai tata cara pengendalian dan pencegahan infeksi bagi pengunjung atau penjaga pasien di ruang ICU. Selain itu, belum adanya aturan dan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Nah, di ruang ICU, komunikasi dengan tim PPI rumah sakit mengenai tata aturan tersebut juga masih belum maksimal. Kategori selanjutnya yaitu skills. Di sini tidak semua tim medis ataupun paramedis yang terpapar pelatihan, pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan dari kategori supplier, jumlah sumber daya manusianya masih terbatas, sehingga pemberian edukasi ataupun pemberian pemahaman kepada penunggu pasien masih belum maksimal. Dari fishbone diagram, kita bisa menganalisa akar-akar masalah dan memberikan rekomendasi alternatif penyelesaian dari isu tersebut. Alternatif penyelesaian yang bisa dilakukan yaitu pertama, meningkatkan pemahaman dan kepatuhan penjaga dan pengunjung pasien tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Tahapan alternatifnya yaitu 1. Dengan edukasi secara langsung oleh petugas kesehatan. 2. Membuat poster tentang tata cara cuci tangan yang benar, penggunaan masker, dan juga etika batuk. Poster-poster ini bisa kita tempel di ruang ICU. Hasil yang diharapkan yaitu meningkatnya pemahaman dan kepatuhan keluarga atau penunggu pasien dalam pengendalian dan pencegahan infeksi. Pihak-pihak yang terkait yaitu staf ICU dan komite PPI rumah sakit. Rekomendasi yang kedua yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf ruang intensive care dalam pengendalian dan pencegahan infeksi, yaitu dengan tahapan penjadwalan pelatihan mengenai PPI, baik itu in-house training atau out-house training. Harapannya bisa meningkatkan kemampuan staf ruang intensive care untuk menerapkan dan mengedukasi pengunjung. Pihak yang terkait di sini yaitu para staf ICU, pimpinan ruang ICU, dan komite PPI rumah sakit. Rekomendasi ketiga yaitu dengan membuat SOP tentang edukasi pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang intensive care.
Tahapan setiap alternatifnya yaitu membuat SOP mengenai edukasi, pencegahan, dan pengendalian infeksi. Dan yang kedua, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak komite PPI di rumah sakit. Harapannya terdapat aturan yang jelas mengenai prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi di ruang ICU. Para pihak yang terkait yaitu pimpinan rumah sakit, kepala ruang ICU, staf ICU, dan komite PPI rumah sakit. Dan yang keempat, rekomendasi yang bisa diberikan yaitu meningkatkan jumlah staf medis dan paramedis di ruang intensive care unit. Tahapan alternatif yaitu dengan mengajukan peningkatan jumlah dari sumber daya manusia di ruang ICU. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah SDM dapat meringankan beban kerja staf di ruang ICU sehingga pemberian edukasi tentang pencegahan pengendalian infeksi bisa berlangsung secara efektif. Para pihak yang terkait yaitu pimpinan RS, bidang pelayanan RS, pimpinan ICU, dan komite PPI rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.